Halo semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dan pengembangannya dalam kaitannya dengan pendidikan. Topik ini penting karena pendidikan pada dasarnya bertujuan mengembangkan manusia secara utuh, bukan hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga kepribadian dan kehidupan sosialnya. Kita mulai dari keunikan manusia. Setiap manusia adalah makhluk yang unik. Tidak ada yang benar-benar sama. Kita memiliki potensi luar biasa. Kita bisa berpikir, merasakan, dan menciptakan sesuatu. Dari sinilah pendidikan harus berangkat, yaitu memahami keunikan setiap individu. Selain unik, manusia juga memiliki kemampuan untuk berkembang. Sejak lahir, manusia terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Proses ini tidak berhenti di sekolah, melainkan berlangsung seumur hidup. Artinya, pendidikan bukan hanya terbatas pada ruang kelas, melainkan terus berlanjut sepanjang perjalanan hidup kita. Namun, dalam perkembangan itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Kebebasan ini membawa konsekuensi. Setiap pilihan harus diiringi dengan tanggung jawab. Peran pendidikan di sini adalah membimbing manusia agar mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap akibatnya. Selain itu, kita juga tidak bisa melupakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pendidikan harus menanamkan nilai kerjasama, empati, dan rasa saling menghargai, agar hubungan antar manusia bisa berjalan harmonis. Jika kita melihat lebih dalam, manusia sebenarnya bersifat multidimensional. Kita memiliki dimensi fisik yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, dimensi kognitif yang berhubungan dengan cara berpikir dan memecahkan masalah, serta dimensi sosial emosional yang memengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Semua dimensi ini saling terhubung, sehingga pendidikan yang baik harus mampu mengembangkan manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, mengapa pengembangan holistik ini penting? Karena hanya dengan cara itu, manusia bisa mencapai potensi maksimalnya. Dengan keseimbangan antara berbagai dimensi, kita bukan hanya bisa berprestasi, tetapi juga merasakan keharmonisan dalam hidup, yang pada akhirnya membawa pada kebahagiaan. Lalu, apa yang memengaruhi perkembangan manusia? Ada beberapa faktor utama. Pertama, genetika, yaitu faktor bawaan sejak lahir. Kedua, lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ketiga, pengalaman hidup, yaitu berbagai peristiwa yang kita alami. Dan keempat, pendidikan, yang menjadi sarana penting untuk mengembangkan potensi sekaligus membentuk karakter. Disinilah terlihat betapa besar peran pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, melatih pemecahan masalah, menanamkan nilai moral, dan mendorong kreativitas serta inovasi. Dengan kata lain, pendidikan menjadi motor penggerak utama perkembangan manusia. Namun, tentu saja ada tantangan yang kita hadapi. Misalnya, kesenjangan sosial yang membuat tidak semua orang memiliki akses pendidikan yang sama. Lalu perubahan teknologi yang begitu cepat, sehingga kita harus selalu beradaptasi. Dan juga globalisasi yang menuntut kita memiliki kompetensi global serta mampu hidup di tengah keragaman budaya. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa pengembangan manusia adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memahami hakikat manusia secara utuh dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi perkembangannya. Dengan cara inilah, kita bisa mencetak individu yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Terima kasih.